Kebayang nggak sih, kalau solusi untuk salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia ternyata tersembunyi di halaman belakang rumah kita? Hari ini, kita bakal kupas tuntas ilmu di balik daun alpukat dan potensinya yang luar biasa dalam melawan tekanan darah tinggi. Oke, sebelum kita bahas daun alpukatnya, kita perlu tahu dulu nih, seberapa besar sih masalah tekanan darah tinggi ini? Percaya deh, angkanya bakal bikin kita kaget. Coba bayangin deh, setiap tahun ada 9,4 juta orang meninggal gara-gara komplikasi tekanan darah tinggi. Ini angka dari WHO loh, bukan main-main. Ini nunjukin betapa seriusnya masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ini dia yang bikin penyakit ini ngeri banget. Kenapa disebut si pembunuh senyap? Soalnya dia bekerja diam-diam, kayak maling di malam hari. Dia bisa merusak jantung, otak, ginjal, tanpa kita sadar sama sekali, sampai semuanya udah terlambat. Tapi gimana kalau ternyata jawabannya bukan di laboratorium super canggih, tapi justru ada di ramuan tradisional yang udah dipakai turun-temurun? Ya, kita lagi ngomongin daun dari pohon alpukat ini. Sederhana, tapi ternyata menyimpan potensi besar. Nah, pertanyaan ini yang bikin sekelompok ilmuwan penasaran. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawa kearifan lokal ini ke dalam lab. Beneran ada dasarnya nggak sih secara ilmiah? Yuk, kita lihat apa yang mereka temukan. Oke, biar kita paham cara kerja obatnya, kita harus ngerti dulu nih masalahnya. Gimana sih tekanan darah di tubuh kita itu diatur? Jadi, apa sih sebenarnya yang jadi keran pengatur tekanan di dalam sistem pipa tubuh kita ini? Kenapa tekanan darah itu bisa naik turun? Ternyata tubuh kita itu punya sistem pengatur tekanan yang super canggih, namanya RAAS. Anggap aja ini kayak termostat atau pengatur volume tekanan darah kita. Kalau ginjal ngerasa tekanan darah lagi rendah, dia bakal ngeluarin zat renin. Nah, ini yang memulai reaksi berantai sampai akhirnya menghasilkan hormon super kuat bernama angiotensin 2. Hormon inilah biang keroknya. Dia yang bikin pembuluh darah jadi sempit dan nyuruh tubuh nahan air dan garam. Akibatnya, tekanan darah jadi naik. Coba deh bayangin selang air yang lagi kamu pencet. Aliran airnya jadi lebih kenceng kan? Nah, kurang lebih gitulah kerja si angiotensin 2 ke pembuluh darah kita. Udah gitu, tubuh juga jadi nahan lebih banyak cairan. Jadi volume darahnya nambah. Kombinasi keduanya inilah yang bikin tekanan darah jadi meroket. Disinilah obat-obatan modern seperti inhibitor AC bekerja. Cara kerjanya simpel tapi cerdas. Mereka ngeblok enzim yang ngebuat si biang kerok angiotensin 2 tadi. Jadi kalau biang keroknya nggak bisa terbentuk, pembuluh darah jadi lebih rileks dan tekanan darah pun turun. Intinya obat ini kayak memutar tombol volume tekanan darah ke bawah. Nah, sekarang bagian serunya. Gimana caranya para peneliti ini menguji teori daun alpukat di laboratorium ya? Jadi, mereka pakai tikus lab jenis Wistar. Kenapa tikus ini? Soalnya genetiknya stabil dan udah umum dipakai di penelitian medis. Nah, tikus-tikus ini dibagi jadi beberapa kelompok, biar hasilnya nanti bisa dibandingin secara adil. Desain eksperimennya ini benar-benar teliti ya. Coba lihat langkah pertamanya. Mereka sengaja bikin tikus-tikus ini hipertensi dulu. Setelah itu, baru deh mereka dibagi-bagi. Ada yang nggak dikasih apa-apa, ada yang dikasih obat standar captopril, dan tentunya ada kelompok yang dikasih ekstrak daun alpukat dengan dosis berbeda. Semuanya dijalani selama 28 hari. Dan ini kerennya, daun alpukatnya nggak langsung dikasih gitu aja loh, tapi diproses dulu secara ilmiah. Dicuci bersih, dikeringkan, digiling sampai jadi bubuk halus, baru diekstraksi. Tujuannya apa? Biar senyawa aktif di dalamnya bisa didapat dalam bentuk yang paling pekat dan dosisnya bisa diukur dengan akurat. Jadi, setelah berminggu-minggu kerja keras dan teliti di lab, apa dong hasilnya? Apa yang ditemukan oleh sains? Dan hasilnya wow, ini benar-benar luar biasa. Coba lihat grafiknya. Kelompok yang dikasih ekstrak daun alpukat ternyata tekanan darahnya turun drastis, baik itu tekanan sistolik waktu jantung mompa maupun diastolik waktu jantung istirahat. Dan yang lebih keren lagi, penurunannya itu hampir setara sama kelompok yang dikasih captopril, obat hipertensi standar dari dokter. Tapi buktinya bukan cuma angka loh. Coba lihat ini. Waktu para peneliti ngintip jaringan jantung tikus di bawah mikroskop, perbedaannya kelihatan jelas banget. Yang kiri itu jantung tikus hipertensi yang nggak diobati. Sel-selnya berantakan dan rusak. Sekarang bandingin sama yang kanan. Ini dari tikus yang dikasih ekstrak daun alpukat. Jauh lebih rapi, lebih teratur, dan lebih sehat kan? Ini bukti visual yang sangat kuat. Jadi, ini nih poin krusialnya.
Ramuan tradisional ini ternyata nggak cuma bantu nurunin angka tekanan darah aja, tapi sepertinya dia juga bisa bantu memperbaiki kerusakan fisik yang udah terjadi di otot jantung akibat hipertensi. Ini lebih dari sekedar mengelola gejala. Oke, jadi apa artinya semua temuan ini buat kita? Yuk kita tarik kesimpulannya dan lihat gambaran besarnya. Jadi apa intinya? Penelitian ini membuktikan kalau ekstrak daun alpukat itu beneran bisa nurunin tekanan darah. Dan efeknya sebanding sama obat modern. Gak cuma itu, dia juga punya potensi buat memperbaiki kerusakan jantung. Ini adalah jembatan yang keren banget antara kearifan nenek moyang dan pembuktian sains modern. Tapi penting banget nih untuk kita ingat, ini baru penelitian pada tikus. Hasilnya sangat menjanjikan, tapi ini bukan resep untuk manusia. Jangan coba-coba sendiri di rumah ya. Kalau punya masalah tekanan darah, tetap konsultasi ke dokter adalah jalan terbaik. Penelitian ini benar-benar membuka sebuah pintu yang menarik. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kira-kira ada berapa banyak lagi sih harta karun medis yang tersembunyi di alam sekitar kita, yang cuma tinggal nunggu waktu untuk dibuktikan oleh para ilmuwan? Mungkin aja jawaban untuk penyakit-penyakit lain sebenarnya udah ada di sekitar kita selama ini.